Ini tindak lanjut yang kami lakukan. Jadi pertama tentu kita akan memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Pulau Manuran karena dokumennya masih ada di dokumen Wewengkon Pak Bupati. Kemudian memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Wagyu. Karena sebenarnya Pulau Manuran ini agak khusus ya. Harusnya secara teknis kalau pulau kecil itu berada di pulau besar, maka pengelolaannya sebagaimana pasal 23 ayat 1 itu mengikuti pulau besarnya. Tetapi ini tidak. Pulau besarnya itu Wagyu itu KSA, Kawasan Suaka Alam, tetapi Manurannya itu APL. Ini memang ada agak khusus sedikit di sini. Seharusnya sih kalau yang pulau gedenya itu ya ini pasti ikut KSA. Namun demikian yang terjadi memang seperti itu. Jadi Manuran itu areal penggunaan lain non kawasan hutan, tapi di Wagyunya adalah KSA. Nah kalau yang berada di KSA tentu kita ingin persetujuan lingkungannya dicabut ya, karena tidak boleh ada tambang di kawasan Suaka Alam yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Kehutanan. Tentu persetujuan lingkungannya tidak kita perkenankan ada di sana, sehingga PT ASP hanya boleh melakukan kegiatan di Pulau Manuran tadi yang kecil. Itu pun bila mana sebenarnya tidak juga bisa, karena di dalam keputusan MA tadi sudah kami sebutkan sama persis untuk pulau-pulau kecil berlaku azas yang sama. Pertama terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 dan keputusan MA maupun MK. Jadi ini jurisprudensi hukum yang menjadi landasan kita. Namun memang secara saintifik juga keberadaan pulau kecil ini sangat susah untuk kita lakukan rehabilitasi nantinya. Sehingga terkait dengan PT ASP ini, dari kejadian yang telah dilakukan pengawasan lapangan, maka ada indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan akan tentu dilakukan penegakan hukum baik perdata maupun gugatan baik hukum pidana maupun gugatan perdata, karena kondisi lingkungannya sudah kami rekam seperti itu, sehingga kepada yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya dan kebetulan berada di dalam zona ataupun ekoregin yang sangat rentan, sehingga kehati-hatian kita menjadi sangat penting. Untuk itu maka kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan ini, karena ini sudah berjalan proses hukumnya, kita sedang menuju ke sana pengambilan sampel untuk menghadirkan para ahli untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan penegakan hukum pidana maupun perdatanya. Ini untuk yang di Pulau Manuran, jadi yang di bagian utara dari Pulau Wagyu. Next slide. Untuk PT KSM, nah KSM ini posisi yang diambil di tanggal 29 Mei 2025 dengan menggunakan foto drone. Next slide. Ini posisinya, jadi kegiatan pertambangan nikel, komoditas nikel ini sama dengan Manuran tadi, ini juga oleh PMA. Ini PT KSM ya, di Pulau, ini salah nih kayaknya. Ini di Pulau Kawai, di Kampung Sapele. Nah ini sekali lagi pulaunya juga pulau kecil, jadi pulaunya tidak terlalu luas. Seluasnya berapa nih pulaunya? Pulaunya intinya luas pulaunya 4.561. Jadi termasuk pulau kecil. Jadi pulau ini berstatus kawasan hutan produksi atau bahasanya kawasan hutan produksi terbatas, tapi sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja namanya kawasan hutan produksi saja. Nah ini berada di pulau kecil dengan luas 4.000, ini posisinya, kemudian terdapat bukaan 89,29 hektar. Ini posisi ketiga-tiganya, baik untuk pulau PT yang ada di di pulau PTGN, kemudian PT ASP dan PT KSM. Ini memang masih ada kegiatan operasional di lapangan pada saat dilakukan pengawasan lapangan. Jadi ketiga-tiganya ada kegiatan lapangan. Kemudian persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat. Nanti akan sama persis yang kita akan lakukan untuk kegiatan yang PT ASP, langkah-langkah yang kita ambil. Kemudian hasil pengawasan lapangan, next slide. Ini telah melakukan kegiatan pembukaan lahan pada tahun 2023 dan operasional penambangan biji nikel pada tahun 2004. Kemudian berdasarkan kajian di kita, maka ada kegiatan bukaan lahan yang melebihi dari lokasi pinjam pakai kawasan hutan, dan tentu ini berdasarkan persetujuan lingkungan melanggar persetujuan lingkungan. Jadi ada sekitar 5 hektar yang berada
di sisi agak apa nih, kawasnya di dalam kawat di luar IPPK yang sebelah kanan ya, ada pojokan kecil itu seluas 5 hektar yang dibuka di luar izin yang diberikan. Next slide. Ini tentu yang akan kita lakukan pertama peninjauan kembali, karena tadi sebagai jurisprudensi hukumnya bahwa ini berada di pulau-pulau kecil dengan segala potensinya, kita perlu tinjau kembali persetujuan lingkungannya. Kemudian karena ada pelanggarannya, tentu ada potensi dikenakannya penegakan hukum pidana lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang melebihi batas yang diberikan oleh pemerintah pada kegiatan tersebut. Next slide. Ini PT MRP, next slide. MRP ada di 2 lokasi, yaitu ada di lokasi Pulau Mayapun, itu seluas 21 hektar, dan di Batang Pele seluas 2000. Jadi keduanya masuk di dalam pulau kecil. Ini kegiatan MRP berdasarkan tinjauan lapangan, pengawasan lapangan. Kegiatannya baru di dalam kegiatan eksplorasi. Jadi ada pemasangan kegiatan titik-titik bor pada 10 titik, dan ini juga sudah dihentikan oleh tim pengawasan lingkungan hidup yang sedang bekerja di sana pada waktu itu. Jadi untuk kegiatan ini, untuk PT MRP bahkan belum memiliki dokumen apa-apa selain IUP. Jadi baik pinjam pakai maupun persetujuan lingkungannya belum dimiliki. Namun secara teknis untuk persetujuan lingkungannya sepertinya akan susah kita berikan, karena kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tidak diperkenankan dengan pola terbuka. Sementara nikel dilakukan penambangan dengan pola terbuka. Next slide. Ini posisi hasil pengawasan lapangan. Kita juga telah menghentikan kegiatan eksplorasi yang dilakukan di PT MRP untuk menghentikan kegiatannya lebih lanjut. Jadi karena kegiatannya belum, dampaknya tidak terlalu ini, kita hanya menghentikan saja karena belum ada aktivitas apa-apa di kegiatan MRP ini. Next slide. Kegiatan yang tidak lanjutnya, sebagaimana kita sampaikan, tentu di pulau-pulau kecil menjadi pertimbangan untuk kita tidak memberikan persetujuan lingkungan karena sudah ada jurisprudensi hukum dan tingkat kerentanan yang cukup sangat tinggi untuk pulau-pulau di Raja Ampat. Next slide. Saya rasa itu yang kami lakukan. Jadi secara umum kami akan meminta teman-teman di Provinsi Papua Barat Daya untuk kemudian mereview, mencermati kembali tata ruangnya dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Saya rasa mungkin itu yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama, kami sudah merencanakan perjalanan untuk melihat langsung kondisi lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Menteri SDM. Kami juga ingin tahu seberapa tingkat kerawanan dan pencemaran yang telah dilakukan, dan langkah-langkah selanjutnya kami akan diskusi lebih detail karena persetujuan lingkungan itu dibangun bersama antara semua stakeholder yang terkait, termasuk paling tidak ada 3 kementerian utama, yaitu Kementerian SDM, Kementerian KKP, dan Kementerian Kehutanan. Jadi itu yang kemudian nanti akan merumuskan langkah-langkah terkait dengan kegiatan aktivitas yang ada di lapangan. Namun hari ini kegiatan telah kita sebagaimana sampaikan Pak Balil, kalau yang di PT GN telah dihentikan beliau, untuk yang lain telah kami lakukan pengawasan untuk menghentikan kegiatan karena memang ada beberapa yang dilanggar secara serius. Ini yang kita lakukan sampai hari ini. Mungkin itu, terima kasih.